Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wa istifada wa hatta la tabasuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaina al-i'tikafa fi hadzal masjid wa dunna fiha lillahi ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sekian kalinya di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada majelis hari ini senantiasa dilimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tanpa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya dan ahli warisnya sekalian. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian rutin kita yaitu pembacaan kitab Nawaihul Diniyah, nasihat-nasihat agama wal wasaya imaniyah dan wasiat-wasiat tentang keimanan yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah habis membahas tentang bab puasa, yang dimana pada pertemuan sebelumnya membahas tentang puasa-puasa sunnah termasuk puasa Syawal. Dan hari ini kita masuk kepada jilid kedua, jilid kedua, yang dimana pada jilid kedua ini beliau membahas detail tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana pada pertemuan sebelumnya masih di awal-awal dulu majelis ini kita membahas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar, tetapi hanya sebagai global saja. Tetapi di sini beliau mendetailkan sekali tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Mengapa di sini beliau mencantumkan? Ternyata hadirin rahimahumullah, keutamaan amar ma'ruf dan nahi munkar ini sangat luar biasa sekali. Dan inilah kebiasaannya para anbiya, kebiasaannya para rasul, dan kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu, senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebelum kita masuk, apa itu amar ma'ruf dan nahi munkar? Amar ma'ruf sebagaimana dalam terjemahannya adalah mengajak kepada kebaikan. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah dari perbuatan munkar atau perbuatan buruk, kita cegah agar orang tidak terjerumus. Sedangkan amar ma'ruf adalah mengajak kepada kebaikan, baik kebaikan tersebut bentuknya ketaatan, baik kebaikan tersebut bentuknya sosial, baik kebaikan tersebut bentuknya kepada hal-hal kebaikan. Nah, di sini hadirin rahimahumullah, dua perkara ini harus ada setiap insan, harus ada di setiap muslim. Jadi kita ini hidup di dunia hadirin rahimahumullah tidak hanya sebatas hubungan kita saja kita atur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya terbatas kebaikan pahala yang kita gapai melalui ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua hal ini. Di antara keutamaan amar ma'ruf adalah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu kafa'ili." Barang siapa yang mengajak, menunjukkan satu kebaikan saja kepada orang yang belum tahu tentang kebaikan tersebut, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Sebagaimana orang yang mengerjakan, menunjukkan saja, merintahkan untuk kerjakan. Anggap saja kita ajarkan kepada orang untuk makan dengan tangan kanan misalkan, atau kita ajarkan kepada orang, kita tunjukkan bahkan dengan baca basmalah. Ini
Artinya apa? Pahala yang kita dapat bukan hanya sebatas pada diri kita. Selama orang yang kita tunjukkan tersebut, selama orang yang kita beritahukan tersebut, maka selama itu kita mendapatkan pahala. Ini salah satu keutamaan ya, beramal ma'ruf. Begitu juga nahi munkar hadirin rahimahullah. Ketika kita mencegah seseorang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kita juga akan mendapatkan pahala agar orang tersebut tidak terjerumus kepada dosa. Dan inilah bab yang akan kita bahas, di mana beliau sampaikan dalam kitabnya, wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minal qawwamin bil qisti. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua minal qawwamin bil qisti, yang senantiasa mengerjakan kebaikan. Al-amrain bihi, di mana dua kebaikan tersebut adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Min a'dhami sya'airuddin, dan kedua ini hadirin rahimahullah sebesar-besarnya syiar agama. Ya, tegaknya suatu agama, berjalannya suatu agama dengan dua hal ini, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan buruk. Wa ahammul muhimmat 'alal mu'minin, dan ini sangat penting sekali diperhatikan bagi setiap mukmin. Jadi seorang mukmin bukan hanya orang yang fokus ibadah dirinya sendiri saja, tetapi juga sebagaimana bisa mengajak kepada orang lain, mengajak kepada anak-anaknya, mengajak kepada keluarganya, dan juga mengajak kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya fokus pada dirinya, tetapi juga harus berjiwa sosial, yaitu senantiasa mengajak kepada orang-orang yang dia cintai. Ini yang beliau sampaikan. Waqad amarallahu bidzalika fi kitabihi wa 'ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hassa 'alaihi wa raghiba fihi wa shaddid tarkihi fa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk senantiasa mengerjakan dua hal ini. Ya. Di dalam Al-Qur'an bapak-bapak sekalian mungkin sering dengar wa'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baca Al-Qur'an itu banyak sekali. Karena syiar agama terbesar itu ada pada hal tersebut. Karena tegaknya kebaikan di antara masyarakat, tercegahnya keburukan di antara masyarakat, meningkatnya keimanan dan ketakwaan di masyarakat, dan tertundanya azab di suatu masyarakat itu dengan cara apa? Amal ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran, wal takum minkum ummah, jadilah kalian umat yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak menunjukkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang namanya perbuatan munkar. Ulaika humul muflihun, maka ketahuilah orang yang mengerjakan dua hal tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sungguhnya kalian semua adalah umat yang terbaik daripada umat-umat yang lain. Mengapa menjadi umat yang terbaik? Karena sebab ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, karena sebab mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada keburukan, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum ula'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan senantiasa mencegah daripada kemungkaran. Wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua lu'inal ladzina kafaru, bahwasanya dahulu pada masa Bani Israil Allah Subhanahu wa taala telah melaknat suatu kaum ala lisan Daud, melalui Nabiullah Daud dan Nabi Isa bin Maryam, ila qauli ta'ala kanu la yatanahawna an munkar fa'aluhu labitha ma kanu yaf'alun.
Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala pernah mengazab suatu kaum karena sebab apa? Tidak mencegah daripada kemungkaran yang mereka kerjakan dan juga tidak mengajak kepada kebaikan. Labi sama kami yang dan itu adalah seburuk-buruknya perbuatan. Dari ayat ini hadirin rahimakumullah dapat kita simpulkan bahwasanya ternyata amar ma'ruf dan nahi munkar ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanggung jawab setiap orang-orang yang beriman dan juga tanggung jawab sosial dalam Islam yang dimana tanggung jawab tersebut untuk tegaknya suatu agama, berjalannya istiqomah suatu agama apabila dua hal ini dijalankan. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dengan hadis yang sangat populer dan mungkin kita semua pernah mendengarnya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, fayughayyiru biyadihi, maka cegahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Fa illam yastati, dan apabila tidak mampu menggunakan tangan, fabilisanihi, maka cegahlah dengan lisannya. Fa illam yastati, dan apabila dia tidak mampu, fabiqalbihi, maka cukup dengan hatinya saja. Wa zalika ad'aful iman, dan itu adalah selama-lamanya iman. Hadis ini hadirin rahimakumullah dulu pernah kita bahas tentang martabat orang yang melihat kemungkaran. Dan ini ada batasan-batasannya saja. Batasan dalam arti kemampuan masing-masing. Ketika kita mencegah suatu perbuatan buruk, ketika kita mencegah suatu perbuatan maksiat, ketika kita mencegah suatu perbuatan dosa, maka ketika kita mampu untuk mencegahnya, untuk melarangnya dengan tangan, maka kita kerjakan. Tetapi ketika kita tak mampu misalkan dan orangnya tersebut ya kita bilang aja lebih besar lebih sangar, lebih ngeri dan sebagainya, maka cukup dengan nasihati saja. Dan kalau tidak mampu dengan lisan, kata beliau di sini, cukup dengan hati saja. Wa huwa ad'aful iman, dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Ada lagi penafsiran lain hadirin rahimakumullah yang menggunakan biyadi dengan tangan di sini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Pemerintah, aparat, bupati, gubernur, ini mereka yang punya hak ketika menggusur suatu tempat maksiat, menutup suatu hal-hal tempat perbuatan munkar, ini mereka punya hak. Ketika mereka punya hak, mereka berhak untuk baik secara paksa mau tidak mau harus dicegah. Ini yang bagi orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian ketika kita mampu dengan lisan, ini biasa para pendakwah, orang-orang yang masih mampu menulis, baik dengan lisan, menyampaikan dengan lisan, dengan tulisan maupun dengan suatu hal yang disampaikan. Kemudian ketika tidak mampu dengan keduanya, baru dengan hati. Dan ini adalah golongan orang-orang awam. Misalkan bapak lewat di suatu tempat maksiat, kita lihat ada orang berbuat maksiat, nah di sini kita cegah dengan hati kita. Kenapa? Kalau kita tidak cegah dengan hati kita, maka kita ridho dengan perbuatan maksiat tersebut. Nanti kita ridho, ketika kita ridho, kita diam tentang maksiat tersebut, berarti kita ikut adil dalam maksiat tersebut. Ketika kita ikut adil, maka kita juga kena dosa. Lihat, bayangkan Islam, rahmatan lil alamin, ketika kita mengajak kepada orang-orang kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, tidak mau siapapun itu, tidak mau orang siapapun itu, baik keluarga maupun bukan keluarga kita, juga kita Islam tidak mau mereka jatuh dalam sebuah dosa. Lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, marru bil ma'ruf, ajaklah kepada kebaikan, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah perbuatan munkar, qabla an tad'u fala yustajaba lakum, qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah perbuatan munkar sebelum doa kalian itu tidak dikabulkan, sebelum istighfar kalian itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat penting sekali bahwasanya perbuatan ma'ruf dan nahi munkar bisa jadi doa kita belum terkabulkan karena kita diam dengan maksiat yang ada di sekitar kita. Bisa jadi karena doa kita dan istighfar kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kita diam tidak mengajak saudara kita
tidak mengajak keluarga kita untuk berbuat kebaikan. Innal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar la yanfa rizqa. Di sini juga beliau menegaskan bahwasanya sebenarnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ini tidak menghambat rezeki kita, tidak mengurangi rezeki kita, wala yaqbu ajalan, dan tidak juga mendatangkan ajal lebih cepat. Tetapi justru sebaliknya, dengan mengajak kepada kebaikan, menunjukkan suatu hal yang baik, ini bisa mendatangkan rezeki yang tanpa disangka-sangka dan bisa jadi menjadi petanda ajal kita masih lama. Bisa jadi kebalikannya. Wa innal ahbar minal yahud, adapun orang-orang soleh terdahulu dari golongan Yahudi, dari golongan Nasara, lamma taraku amru bil ma'ruf. Jadi sini beliau menceritakan ketika mereka meninggalkan orang-orang soleh dari agama-agama Yahudi dan Nasara itu, mereka meninggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Mereka tidak kerjakan. Fokus hanya kepada ibadah-ibadah mereka. Ketika mereka tidak amar ma'ruf dan nahi munkar, la'anallahu ala nisa'ihi. Tetapi justru Allah melaknat mereka. Tetapi justru Allah menghukum mereka. Tapi justru Allah mengazab mereka. Ini sangat luar biasa dari Allah. Bisa jadi musibah yang terjadi di sekitar kita. Bisa jadi bencana-bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Karena dampaknya, karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, bisa jadi karena sebab kita diam, Allah Subhanahu wa taala datangkan itu musibah. Datangkan ini musibah, dan innauzubillah summa na'udzubillah. Wa qala alaihi salatu wasallam afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jahil. Di hadis lain ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya jihad, sebaik-baiknya berjuang adalah mengucapkan kalimat yang benar, mengucapkan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila alaihi salatu wasallam an khairin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, apa sebaik-baiknya manusia? Sebaik-baik manusia, kata Nabi, atqahum lirabb, yang paling bertakwa, wa awsaluhum lirrahim, dan paling bersilaturahmi, wa amirun bil ma'ruf, dan paling mengajak kepada kebaikan, wa anhahum 'anil munkar, dan paling mencegah kepada keburukan. Dari sini dapat kita ketahui yang dirahimahullah, ternyata amal ma'ruf dan nahi munkar memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dan wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar yang dia lihat. Yang kita lihat, Pak, perhatikan, yang kita lihat bukan yang kita dengar. Nanti pembahasan detailnya, pembahasan bagaimana mencegah perbuatan munkar nanti di sini sudah saya baca tadi, banyak sekali penjelasannya. Tapi di sini kita akan bahas tentang keutamaan dulu pelan-pelan, di mana keutamaan ini motivasi kepada kita semua untuk tidak fokus hanya ibadah kita saja kita pikirkan, tidak fokus hanya kepada spiritual kita saja terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru sebaliknya, bagaimana kita bisa menginvestasikan pahala ini, mendapatkan pahala jariah kelak yang akan kita bawa nanti setelah kita wafat, dengan cara mengajak kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan. Wa balaga anna Allah ta'ala adzaba qarya fiha samaniya asyara alafan a'maluhum ka'amalil anbiya ghairu annahum kanu la yaqdabuna lillah wa qad tabayyana wa tadaha anna al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar la rukhsatan li ahadin fi tarkihima indal qudra wal imkan. Kemudian di sini beliau menceritakan hadirin tentang suatu desa, suatu tempat yang dimana Allah mengazab mereka, yang dimana penghuninya ini ada 18.000 orang. 18.000 orang Allah azab. Ini dijelaskan dalam surah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, dijelaskan juga di dalam sebuah hadis, tetapi tidak disebutkan tempatnya secara spesifik, tetapi Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan, berfirman, telah mengazab. Ini 18.000 orang. Ya, bisa jadi musibah apa dari situ. Ternyata penghuninya ini, Pak,
sebagian adalah orang-orang yang punya ibadah kayak ibadahnya Nabi. Artinya pas soleh betul Pak, orang-orang soleh. Tetapi di sini beliau juga sebutkan di samping kesolehan mereka kanu la yaqdabuna lillah, ya, mereka diam terhadap perbuatan munkar, mereka diam terhadap perbuatan maksiat, mereka diam terhadap perbuatan dosa. Faqad tabayyana wa tada'ana al-ma'ruf. Dari sini dapat kita sadari ternyata amal ma'ruf dan munkar ini tidak ada alasan kita tinggalkan. Ya. Tidak ada alasan kita tinggalkan ketika beramal ma'ruf dan nahi munkar. Apapun alasan tersebut, setidaknya selemah-lemahnya keimanan itu adalah kita tegur lewat hati. Kita tegur lewat hati. Ya. Ketika ada saudara kita misalkan buat maksiat, ya kita nasihati dengan lisan masih mampu, kita cegah dengan tangan masih mampu. Tetapi kalau orang lain buat misalnya rame dan sebagainya bisa membahayakan diri kita, ya cukup dengan hati. Dan ini sudah masuk kategori nahi munkar. Tetapi ketika kita diam, ketika kita acuh tak acuh, dan tidak ada yang terbesit di hati kita untuk tidak ridho terhadap perbuatan tersebut, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Wa anna man ada azalika wa tasahal fihi wa huwa mutahawwin bihaqqillah. Ketika kita tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kita telah meremehkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu mu'azzim bi hurmatihi kama yanbaghi, dan juga tidak menghormati hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang seharusnya kita lakukan. Wa qad da'ufa imanuhu, maka imannya telah melemah. Wa qalla minallahi khaufi wal haya, ketika orang meninggalkan hal tersebut, maka di sini beliau sampaikan dia sudah sedikit kerasa takutnya terhadap Allah, wa hayatihi, dan rasa malunya terhadap Allah pun juga lemah, sudah tidak ada. Takutnya sudah tidak ada, ya. Rasa malunya juga sudah tidak ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan perbuatan tersebut. Wa in kana sukutuhu rabbatan fid dunya, adapun ya ketika diamnya tersebut karena sebab dunia yang dia cintai, ya. Kan ada orang diam Pak terhadap perbuatan maksiat. Kenapa? Karena rezekinya lancar, ya. Konsumennya banyak dari orang-orang yang ahli maksiat misalkan. Kalaupun dia diam tersebut karena sebab perkara dunia, dia sampaikan autama'an fil jahi wal mal, atau mencari materi atau harta benda dan sebagainya. Wa yakhsha annahu idza amara aw naha, kemudian dia takut ketika dia mengajak kepada hal-hal yang baik atau mencegah kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, sukitat manzilatuhu, maka pamornya turun. Ya, pamornya turun dalam arti apa? Ketika dia ajak orang-orang ya tersebut, artinya apa? Pamornya turun, derajatnya, statusnya turun. Dadak lagi orang mau dekat dia misalnya, dadak lagi orang mau kenal dia, ya. Akhirnya dia tinggalkan. Wada'u fajahu min amri wan nahyi min usawa zulma, atau dia takut ya ketika dia mengajak kepada orang-orang yang ahli maksiat, mengajak orang-orang yang ahli zalim misalkan kepada kebaikan, atau mencegah mereka untuk perbuatan dosa, ya. Karena dia takut, artinya apa? Nanti dia kehilangan hartanya, kehilangan dunianya. Faqad azuma ismuhu, maka ini termasuk golongan dosa yang besar. Dosa yang besar, ya, luar biasa sekali. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk daripada dosa yang besar ketika kita membiarkan, ketika kita diam, dan justru kita mensupport. Nauzubillah, kalau ada tempat maksiat kita support, nauzubillah. Wa ta'arrud bi sukutihi bi sukti rabbih mahdihi. Kenapa dosa besar? Karena kita sudah mempersiapkan diri kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Amma idza sakata an amri, adapun kita diam terhadap suatu perbuatan kebaikan atau perbuatan kemungkaran, li ilmihi annahu yahsulahu ila amara aw naha makruhun fi nafsi aw mali. Ketika dia ajak kepada kebaikan, kemudian dia cegah kepada keburukan, tetapi berdampak pada dirinya, Pak, misalnya
berdampak pada hartanya misalkan, berdampak pada hartanya. Faqad yajuzu lahu sukut idza tahaqqaq zalika wa kana makruhum alladhi yahsul syadidan waqa'a zahir. Ya. Ketika dia khawatir terhadap kehormatannya, ya, bukan karena dunianya, tetapi justru hadirin rahimakumullah kepada justru dia takut kepada dirinya misalkan. Ya. Ada perbuatan mengajak kepada kebaikan misalkan. Ini kalau saya ajak nih, saya ajak sholat misalkan makin parah misalkan, dipukul gitu, atau saya larang dia pergi minum ini, tetapi justru saya lempar botol misalkan. Nah, kalau di posisi seperti ini yang jadi rahimahullah, maka kita boleh diam, tetapi tidak melepaskan hati kita untuk mencegah perbuatan tersebut. Ya. Boleh kita diam, ya. Karena memang dampaknya sangat luar biasa sekali. Artinya apa? Kita mendapatkan resiko yang lebih besar daripada mengajak, daripada mencegah. Ketika posisi seperti ini, kita dibolehkan untuk diam. Walau amara wa nahaa zalika lahu ajrun azim. Tetapi kalau kita mampu dalam posisi tersebut, siap kehilangan suatu, siap kehilangan segalanya, siap dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Pahala yang sangat besar. Ya. Inilah kenapa pahala yang sangat besar. Dalilan ala mahabbatillah. Ini bukti kalau saja kita mencintai Allah dan agamanya. Wa isaru ala nafsihi, bukan hanya agamanya, begitu juga kepada diri kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ala nihayati harsin ala nusratil dini, kama qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf, kerjakanlah perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, wasbir, dan bersabarlah ketika menjalankan tersebut, ala ma asabaka, atas apa yang tertimpa pada dirimu. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, memang dalam mengajak kepada kebaikan, memang dalam mencegah dalam perbuatan buruk, ini bukan hanya perbuatan lisan gampang bolak tarik tangan gitu saja. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala tahu ini susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan wasbir, sabar. Artinya apa? Bukan berarti hari ini kita kasih tahu, hari itu juga berubah, enggak. Hari ini kita cegah, hari itu juga terbongkar, enggak. Tetapi justru wasbir, bersabar. Artinya apa? Perlahan, bertahap. Makanya itu Pak, kalau ada punya anak nakal itu jangan bosan nasihat. Ya, punya keluarga yang tengkar, jangan bosan buat nasihat. Ingatkan terus, diingatkan terus, diingatkan terus. Hari ini tidak diingatkan, besok kita ingatkan. Siapa tahu justru di salah satu ingatan kita tersebut bisa membuka hatinya, karena kita tidak tahu. Karena yang membolak-balik ini bukan kita, Pak. Yang bolak-balik hati ini bukan kita, tapi justru siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita minta sama Allah tidak dikabulkan, jadi besok Allah akan kabulkan. Makanya dalam mendidik, ya, dalam mengajak kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan wasbir, bersabar. Artinya apa? Ketika ada kata sabar, butuh namanya perjuangan yang ekstra, butuh namanya semangat yang tinggi, butuh namanya konsentrasi, butuh namanya istiqomah ketika ada kalimat sabar, ya. Alama asobaka, atas apa yang tertimpa. Wa ma ahsanul halal abdi idza duriba au bisa au syutima bisa babi qiyam bi hukmi rabbih wa amri bi taati wa nahyi maksiat. Maka sebaik-baiknya keadaan seorang hamba, keadaan seorang beriman ketika dia dibuli, ketika dia diejek, ketika dia dilempar, ketika dia dipukul atau dicaci, karena sebab dia mendirikan hak-hak agama dengan cara mengajak kepada ketaatan dan mencegah kepada kemaksiatan. Kenapa ini merupakan, ya, keadaan yang mulia? Karena da'bul anbiya lil mursalin. Karena inilah pekerjaannya para nabi. Ya, karena inilah pekerjaannya orang-orang soleh. Karena inilah pekerjaannya wali-wali Allah, wal ulama'il amilin, dan para ulama, kama huwa mangkul fi akhbarihim, sebagaimana kita dengar kisah-kisah mereka ketika mereka berjuang menegakkan hak-hak Allah dengan menjaga, dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan munkar.
Dari sini dapat kita simpulkan hadirin rahimakumullah, setelah membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan munkar. Ini merupakan kewajiban agama. Artinya apa? Yang terjun di dalam agama Islam ini sudah menjadi kewajiban kita semua. Dan dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan tidak ada rukhsah atau alasan ketika kita meninggalkannya. Karena justru ketika kita tidak mampu untuk mengerjakannya, jangan tinggalkan dengan hati, kata. Fa illam yastati fa biqalbihi, ketika ada kemungkaran yang kita tidak dapat lakukan, jangan hindarkan suatu pun dengan hati kita. Karena justru dengan hati kita itu menandakan kita tidak ridho atas perbuatan buruk. Kemudian yang kedua adalah diam terhadap kemungkaran, ya, meskipun seseorang itu soleh, ini bisa menjadi, ya, menjadi apa? Menjadi azab bagi kita semua. Ya. Sesoleh apapun ketika dia diam bisa menjadi musibah bagi dirinya. Bagaimana kita lihat hadirin Allah yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu desa karena orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman pada tempat tersebut diam, acuh tak acuh terhadap apa? Terhadap amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi jangan salah Pak, ketika ada orang nasihati kita, ketika ada orang mengajak kita, ketika ada orang yang mengingatkan kita, karena itu justru harus kita terima, harus kita jadi alasan. Tapi jangan sampai kita membuli atau mencaci baik atau menghina atau sampai kita cela balik, misalkan. Ini jangan sampai, karena justru ini menunjukkan kasih sayangnya kepada diri kita. Menunjukkan kasih sayangnya pada diri kita. Karena kenapa? Karena amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah bentuk kasih sayang terhadap seorang muslim, karena kita tidak mau apabila terjadi suatu hal yang buruk pada diri kita, yang baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Dan kemudian di sini poin ketiga yang dapat kita simpulkan adalah tanda cinta Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti keimanannya yang kuat adalah dengan cara beramal ma'ruf dan nahi munkar. Karena amal ma'ruf ini bisa meningkatkan keimanan dan juga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang tidak beramal ma'ruf, orang yang tidak bernahi munkar, ya, karena takut kehilangan pamor, jabatan, ya, dunia, materi dan sebagainya, ini, ya, bisa jadi mendapatkan dosa yang besar apabila ia takut kehilangan dan sebagainya. Walaupun ia takut sebab kehilangan atau takut kepada dirinya, bahayakan dirinya, ini, ya, kemudian dia benahi munkar melalui hatinya, ini boleh, maka kita sudah termasuk dari orang yang mengerjakan nahi munkar. Begitu juga poin yang di sini kita sampaikan adalah ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian wala khaira fil juhdi wal du'fa al mani'ina min nusratid din. Begitu juga dalam biografi para ulama, para anbiya, ya, para nabi dan sebagainya, tidak pernah kita dapati bahwasanya mereka ini pengecut. Tidak ada itu Pak, para nabi itu takut, para nabi itu pengecut dan sebagainya. Ketika mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, wal mujahadaz zalimin wal fasiqin li rabbihim ila ta'ati rabbil alamin. Bagaimana beliau mengajak kepada orang-orang yang membangkang, bagaimana beliau mengajak kepada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ghadaba lillah wal ghairata inda tarki awamirihi wa irtikabun nawahi wa zawajihi sya'nul anbiya was shalihin. Karena marah terhadap perbuatan buruk, cemburu terhadap perbuatan buruk atau perbuatan ketaatan, ini merupakan, ya, bentuk perbuatannya para anbiya. Ketika kita marah, ketika kita cemburu, ya, tidak suka, ini justru merupakan kebaikan Pak. Jangan kita suka lihat orang, lihat
Apalagi keluarga kita sendiri, kita suka dia mabuk-mabuk terus, wah itu bahaya. Justru ketika kita benci, itu justru ada tanda keimanan kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin saudara-saudara kita terjerumus di dalam dosa. Kama warada fil hadis anna alaihi salatu wasallam kana la yaghdab li nafsihi fa in tahaka syai'un min hurmatillahi ta'ala lam yakun li ghadabi syai'un wa kama qala alaihi salatu wasallam bi haqqi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qaulul haqqu ma lahu fin nas min sadiqin. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca biografi beliau ketika dibully, ketika dicaci, ketika dilempar, beliau tidak pernah marah. Kenapa? Karena masih menganggap dirinya gitu Pak. Artinya apa? Ketika beliau dicaci, ketika beliau dibenci, beliau tidak permasalahkan ketika hal tersebut menyangkut dengan diri beliau. Tetapi ketika agama beliau dicoreng, luar biasa marahnya bagaimana. Dan inilah kesimpulan kita pada malam hari ini. Bagaimanapun kita jadikan kebiasaan kita ini, kita mulai dari hal yang kecil. Karena amal ma'ruf ini merupakan fardu kifayah. Artinya apa? Kalau tidak ada di masjid yang jalankan, maka berdosa semua kita di suatu daerah ini, karena fardu kifayah. Begitu juga wanha anil munkar. Kita mulai dari yang kecil-kecil Pak. Kita mulai dari diri sendiri. Kita coba cegah diri kita dari hal-hal perbuat dosa. Kemudian kita melangkah kepada saudara kita, keluarga kita dan sebagainya, dan juga orang lain. Jangan pernah dengar kata-kata orang lain. Sebisa mungkin kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nasihati dan jangan pernah henti nasihati, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kelak akan membuka hatinya. Begitu juga hadirin rahimakumullah, kita sekarang hidup di akhir zaman yang dimana sekarang ini orang acuh tak acuh masalah maksiat. Kemungkaran itu sangat luar biasa dan bahkan bangga dengan kemaksiatan tersebut. Bangga, kita bisa lihat bagaimana orang memposting di sosial media, bagaimana betul-betul itu kemungkaran Pak. Kalau bahasa Buddhisnya dia gagas sini Pak, tidak ada malunya. Ini kan sudah hilang masa malu. Makanya ketika ada orang yang ibadah kemudian foto kemudian di-upload, itu saya setuju Pak. Kenapa saya setuju? Karena sekarang kita nih ajang selagi tidak ada unsur pamer, justru itu bisa memotivasi orang lain. Masa orang maksiat saja di postingnya, masa orang yang taat saja tidak posting. Jadi ketika ada orang yang posting ibadahnya tidak masalah, selagi tidak ada unsur maksiat. Orang yang maksiat saja pamer dunia, gimana kita yang beriman sekarang justru harus menggunakan sosial media ini untuk memotivasi orang-orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah kita bersedekah, kita upload di sosial media. Tidak masalah ketika kita hendak sholat, kita upload di sosial media. Tidak apa-apa ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, ketaatan, kita upload di status WA. Tidak apa-apa. Karena memang sudah zamannya ini. Zamannya, kalau orang dulu mungkin masih malu-malu, tetapi justru sekarang harus. Kenapa? Karena orang yang ahli munkar tidak ada malunya sekarang. Bagaimana mereka memposting perbuatan-perbuatan buruk mereka, seakan-akan mereka bangga dengan perbuatan tersebut. Ketika mereka bangga, ketahuilah disitulah letak musibah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berat untuk mengampuni dosa kita. Kenapa berat Pak? Padahal Allah sudah tutup aibnya berbuat dosa, dia upload lagi, dia buka buat orang-orang tak tahu. Dan itu yang nauzubillah Nauzubillah. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, mungkin saya minta nanti kayaknya pindahan. Soalnya hari Jumat malam Sabtu itu ada kuliah, saya ada kuliah. Jadi minta nanti sama Puan Haji Muslim minta hari apa untuk kita laksanakan untuk minggu depan. Mungkin hari Jumat pada maghrib belum bisa sampai kembali normal, mungkin bisa di hari yang lain kita akan bahas. Kalau malam Rabu, malam Kamis saya di Masjid Agung. Yang penting selain masjid itu, selain hari tersebut bisa mudah-mudahan tidak ada halangan untuk kita semua untuk mencari ilmu, untuk belajar lagi Pak. Karena belajar tidak memandang usia. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang yang belajar bukan hanya sebatas para santri, para siswa, para siswi, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang yang belajar agama. Ini tidak memandang batas usia, tetapi memandang niat dan usaha kita.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.